Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Seperti yang tadi sudah disampaikan terlebih dahulu, pengantar tersebut ya, harapannya sudah mulai bisa menangkap tema kita ini mau membicarakan apa. Jadi kita ingin membicarakan tentang bagaimana belajar, bagaimana ngaji, bagaimana thalabul ilmi ini dengan cara yang benar. Nah, salah satu prinsipnya adalah belajar dari sumbernya, sumber asli. Nah, bagaimana maksudnya belajar dari sumbernya? Kita semua ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Islam ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syariat ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau ajarkan kepada para sahabat, kemudian para sahabat ajarkan kepada kita, yang kemudian terus sampai ke zaman kita sekarang. Ada yang wujudnya, kalau bentuk yang beliau sampaikan kepada kita, ada yang wujudnya berupa Al-Quran, dan juga ada yang berupa hadis. Nah, artinya kalau kita ingin mengambil ajaran Islam dari sumbernya yang asli, berarti mengambil dari mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima dan apa yang beliau sampaikan. Ya, artinya belajar dari sumbernya yang asli itu berarti belajarnya harus mengacu pada Quran dan Sunnah, mengacu pada Quran dan hadis. Nah, ini yang coba kita tanamkan, kita coba biasakan belajar dari sumbernya. Nah, belajar dari sumbernya ini, belajar dari Quran dan hadis, ternyata dalam praktiknya tidak mudah, karena ternyata yang mengklaim dan mengaku kembali pada Quran dan hadis juga banyak, bahkan mungkin semuanya atau hampir semuanya, tetapi dalam prakteknya beda-beda. Padahal Qurannya sama, Qurannya sama, hadisnya bisa jadi sama, tapi kok bisa pembahasannya beda, kesimpulannya beda. Nah, berarti bukan masalah di Qurannya, karena Qurannya sama. Kan nggak mungkin ada yang Qurannya berbeda. Tidak mungkin ada yang Al-Fatihahnya beda. Kita kalau sholat mendengar imam yang bacaannya salah, kita nggak perlu sungkan-sungkan, langsung koreksi kalau imamnya salah. Bahkan salah hanya cuma satu huruf, salah yang cuma satu huruf kita koreksi. Apalagi salah satu kata, apalagi salahnya satu ayat, kita koreksi. Karena tidak membuka kesempatan orang berbeda pendapat tentang Quran. Al-Fatihah jumlah ayatnya jelas, yang dibaca dari ayat pertama sampai terakhir juga jelas. Al-Baqarah juga dari mulai alif lam mimnya sama. Ali Imran dari alif lam mimnya sampai ayat ke-200 juga sama. An-Nisa juga dari ya ayyuha sampai seterusnya sama. Mau ambil di tengah itu surat Isra misalnya, surat Al-Isra, semuanya pasti sama. Semuanya dimulai dengan subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sampai akhir. Semuanya pasti setelah Al-Isra apa? Al-Kahfi. Setelah Al-Kahfi surat Maryam. Itu pasti sama. Nanti kalau ada yang tidak sama, ke urutannya Al-Isra kemudian Maryam baru surat Al-Kahfi, pasti salah. Nah, yang seperti ini termasuk diistilahkan ilmu pasti, karena nama surat, urutan ayat itu semuanya pasti dan tidak pernah berbeda. Ini tidak pernah ada perubahan. Nah, kalau Qurannya sama, berarti masalahnya bukan di Quran. Kalau Qurannya sama, berarti masalahnya bukan di Quran. Nah, sekarang kita lihat ternyata masalahnya
bisa di penguasaan tentang Qur'annya sendiri. Maka tadi dia belajar Islam dari sumbernya yang asli, sumbernya Quran udah sama, sumbernya hadis sama. Tapi kok bisa sama-sama dari Quran, kok bisa beda? Apa masalahnya? Bisa beberapa hal. Pertama, bisa jadi ayat Al-Quran yang dikuasai, yang dipahami tidak menyeluruh, tidak utuh. Misalnya begini, kalau kita membahas tentang sholat, maka kita kumpulkan semua ayat tentang sholat. Kalau kita membahas tentang tasbih, maka kita kumpulkan semua ayat tentang tasbih. Nah, itu baru namanya utuh. Ternyata ketika kita mengkaji tasbih di Quran, tasbih Quran itu ada yang dalam bentuk fi'il dan ada yang dalam bentuk isim. Yang dalam bentuk fi'il contohnya apa? Ayat yang menggunakan kata tasbih tapi bentuknya fi'il. Sabbaha lillah. Kalau yang menggunakan fi'il yang lain selain sabbaha, itu fi'il madhi. Yusabbihu. Nah, tadi fi'il madhi, kemudian yang fi'il mudhari. Ada enggak yang fi'il amr? Hah? Ada. Fasabbih. Selain fasabbih, yang menggunakan fi'il amr. Itu contohnya diawali dengan fa. Yang tanpa huruf fa, ada enggak? Surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, ini sengaja yang Anda sampaikan ini supaya antum paham, itu namanya penguasaan. Jadi bukan cuma sekedar hafal. Atau kalau mau dirinci, mau diurutkan lagi begini, bisa jadi sebab pertamanya adalah karena tidak hafal Al-Quran. Nanti sudah hafal, masalah keduanya tidak menguasai Al-Quran. Contohnya barusan, antum semua sudah hafal sabbihisma rabbikal a'la, tapi begitu dipancing, tolong sebutkan ayat tentang tasbih menggunakan fi'il amr. Tadi fasabbih udah betul, tapi tadi Anda minta yang tanpa huruf fa. Kan begitu disebutkan ayatnya sabbihisma rabbikal a'la, iya. Jadi langsung merasa tersadarkan deh itu. Nah, begitulah ketika memahami Islam. Kadang-kadang ayatnya itu kita hafal, tetapi tidak hadir pada saat diperlukan. Nah, ini yang dinamakan nanti dalam ilmu yang berhubungan dengan istinbat. Istinbat hukum di sini pada saat diperlukan ayatnya tidak hadir di kepala kita. Nah, orang yang mengkaji perlu punya kemampuan mampu menghadirkan, namanya istihdor. Istihdor itu mampu menghadirkan. Kalau hadir itu sudah ada, hadir. Tapi istihdor itu menghadirkan. Sekarang kita coba contoh yang lain. Tadi tasbih. Sekarang kita coba contoh yang lain. Tadi kan pakai fi'il ya. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr sudah. Sekarang yang menggunakan isim. Contohnya apa? Tasbih yang menggunakan isim dalam Al-Quran. Tasbih. Kan kalau fi'ilnya tadi fi'il madhi sabbaha, fi'il mudhari'nya yusabbihu, fi'il amrnya sabbih. Nah, kalau yang menggunakan isim, nah ini namanya istihdar. Padahal ayatnya antum hafal, dan tadi sudah disebutkan ayatnya. Surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Subhana itu adalah isim, bukan fi'il. Fi'il itu sabbaha, yusabbihu, sabbih itu fi'il. Jadi kalau subhana itu isim.
Nah, itu contoh. Nah, kenapa sebutkan contoh ini supaya antum bisa membayangkan dan tidak terlalu rumit pembahasannya. Itu bisa membayangkan kenapa kok bisa jadi ada dua ustadz, ada dua thalibul ilm, sama-sama mengkaji, sama-sama pernah menghafal Quran, tapi pada saat istihdor nggak keluar. Pada saat diperlukan itu nggak muncul. Pada saat membahas sebuah bahasan, ayatnya itu nggak keluar. Padahal begitu disebutkan, oh iya. Dan kalau cuma begitu kan semuanya bisa ya. Kalau misalnya sekarang, tolong sebutkan ayat gini, mikir apa? Begitu disebutkan kata pertama, oh iya, ya yang begitu semuanya bisa ya. Ya. Kan yang dibutuhkan bukan itu. Kalau cuma disebutkan, lalu begitu disebutkan ayat pertamanya atau kata pertamanya langsung ingat dan mengatakan, oh iya betul. Nah yang dibutuhkan adalah ayat itu bisa kita hadirkan. Jadi ayat itu sudah ada dan banyak ayat yang sudah kita hafal, tapi pada saat kita perlukan itu nggak keluar. Ayatnya nggak muncul. Nah berarti masalahnya sekali lagi kan bukan di ayatnya ya. Jadi ayat Qurannya sama. Dan kita kalau ngapal Quran surat Al-Isra semuanya kan sama. Tapi kenapa tadi kok nggak keluar subhana tadi? Nah ini yang namanya latihan. Nanti ada namanya malakah, keterampilan atau kemampuan untuk bisa menghadirkan. Itu hanya muncul dari orang-orang yang sangat menguasai atau menguasai dengan baik. Ya seperti misalnya gini, kenapa antum lihat ada model penghafal Quran setelah menyebutkan menghafal ayatnya, suratnya, kemudian muncul bentuknya begini. Bentuk yang lain adalah tolong sebutkan dalam Al-Quran berapa kali kata dunia disebutkan. Nah, itu contoh istihdar. Tapi pada tingkatan yang lebih rumit. Nanti namanya kajian tematik. Misalnya sekarang kita ingin membahas tema yang berhubungan dengan buah-buahan dalam Al-Quran. Anda yakin itu pernah baca ayatnya? Kalau belum hafal. Bahkan mungkin sebagian sudah hafal. Tapi pada saat disebutkan, tolong sebutkan buah yang terdapat dalam Al-Quran. Watini wa zaitun. Terus itu udah dua. Apa? Ayatnya apa? Kalau tadi kan langsung jelas, watini wa zaitun kan ayatnya jelas. Itu pakai buka. Ada rumman. Apa lagi? Tadi apa selain rumman? Apalagi buah dalam Al-Quran? Iya. Apa kalau pisang di mana itu tempatnya? Kalau kita nyebut pisang misalnya di Quran di mana? Kan kita tadi jelas kalimatnya. Ayat buah-buahan yang terdapat dalam Al-Quran. Berarti kan ayatnya jelas, langsung kita bisa sebutkan ayatnya apa. Seperti tin, zaitun itu jelas. Kalau kita nyebut pisang silahkan, tapi tolong sebutkan ayatnya. Potongan ayatnya aja, nggak usah sampai ayat lengkap. Mau durian juga boleh, silahkan kalau mau nyebut durian. Tapi asal jelas ayatnya mana. Ayatnya ada gak? Kan jelas di Quran. Kita nggak bicara di hadis. Dan kalau Quran tadi kita semua sudah sepakat. Ya, apa ini biar jadi apa? Watolhim mamdud. Watolhim mamdud. Itu apa? Tolhin apa ya? Dia tolhin tidak secara spesifik menyebut buahnya, tetapi ketika buahnya itu sudah mulai dari akar, kemudian ada batang, lalu kemudian sudah mulai. Nah tapi kalau tin kan jelas, langsung menyebut buahnya tin, langsung menyebut buahnya zaitun. Nah ini contoh lagi.
Nggak apa-apa, ini nggak usah dijawab sekarang, biar antum mikir dan nanti setelah itu nanti cari. Dan kalau itu setelah itu nanti antum kumpulkan. Nah, ini anak ingin ngajak antum untuk biar belajar melatih. Belajar melatih. Inilah yang dinamakan dengan kemampuan istihdar Quran. Dan ini yang bisa membedakan, bisa jadi sama-sama ustadz, sama-sama dai, sama-sama hafid, tapi begitu diajak ngobrol begini nggak nyambung, nggak keluar itu. Karena apa? Nggak terlatih. Nah, ada ngajak antum untuk belajar melatih. Jadi nanti ketika baca ayat, langsung kita, oh iya ini ketemu lagi, ini buah lagi, oke, buah lagi. Dan nanti antum kembangkan nggak cuma buah. Contoh yang lain, minuman dalam Al-Quran. Apa? Yang disebutkan ada mima'in ghairi asin. Itu disebutkannya minuman atau sungai atau apa? Nah, ya. Ya. Itu kan jelas ayatnya kan menyebutkan anhar mima'in ghairi asin. Lalu kemudian ada 4. Tapi itu an-nahar. Jadi kalau yang lagi langsung minuman kayak bisa gini, orang menyebut minumannya teh misalnya. Kalau nyebut teh, orang bertanya ayatnya mana? Kan gitu. Silakan mau sebutkan minuman apa saja, tapi jelas ayatnya. Nah, kalau antum nanti belajar begini, antum akan lebih terasah kemampuan. Jadi setiap kali baca, sedikit ingat, oh iya ini minuman. Di antara minuman yang disebutkan dalam Al-Quran, dan itu minuman penghuni surga apa? Jahe, zanjabil. Ya. Ya, di Quran kan disebutkan zanjabil. Ya. Antum apa mungkin sebagian sudah hafal ya apa di surat Al-Insan ya, juz 29. Zanjabila ya. Itu minuman di surga. Makanya tadi malam tuh ada ya seorang ibu-ibu motret dan ngirimkan di WA. Alhamdulillah kami disuguhi minuman surga. Lalu kemudian ditampilkan di situ ada jahe. Ya. Ya. Jadi Anda nggak usah teruskan ini, tapi Anda ingin menyebutkan contoh-contoh ini supaya antum belajar berlatih. Tadi kalau yang tadi sudah menyebutkan pisang, bagus. Tapi coba cari di mana ayat yang menyebutkan pisang. Mau sebutkan buah apa saja boleh. Ya. Tapi yang jelas ada Qur'annya di surat apa, ayat berapa, supaya nanti kita terlatih. Dan terus kembangkan macam-macam. Kan di Qur'an ini kan kaya. Karena Qur'an ini kan kita pelajari bukan sekedar untuk dihafal, tapi dia jadi pedoman untuk hidup kita. Sehingga pada saat kita ngobrol itu dikit-dikit baliknya ke Quran lagi. Nah, kalau antum terlatih membiasakan dikit-dikit menghubungkan ke Quran, kalau di Quran ada seperti ini, di Quran ada seperti ini, nanti lama-kelamaan antum akan semakin cerdas. Jadi tadi contoh cuma menyebutkan minuman, buah-buahan, nanti bisa dikembangkan ke bagian-bagian yang lain yang ada di Quran. Misalnya jenis-jenis orang dalam Al-Quran. Ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang zalim, ada apa lagi? Dikumpulkan. Kemudian jenis-jenis pasangan keluarga dalam Al-Quran, pasangan suami istri dalam Al-Quran. Ada pasangan suami istri yang kompak sama-sama dalam ketaatan. Contohnya siapa? Nabi siapa dengan siapa? Ya, tentu dengan istrinya maksudnya. Yang suami berikut istrinya sama-sama dalam ketaatan. Suami istri. Ibrahim, ya bisa. Kalau yang suaminya taat tapi istrinya tidak, siapa? Contohnya Nuh.
Lut juga ya, alaihi wassalam. Kemudian dibalik, kalau yang istrinya taat, suaminya tidak, Fir'aun. Kalau yang dua-duanya tidak taat, Abu Lahab. Abu Lahab. Nah, kalau antum sudah terbiasa begitu, dia tuh jadi punya konsep, ternyata ada beberapa model keluarga dalam Al-Quran. Ambil ke Quran lagi, silakan cari bahasan apa saja. Ada nggak di Quran bahasan tentang remaja? Kalau ada, apa kata yang digunakan dalam Al-Quran untuk mengungkapkan remaja? Mayoritas antum yang hadir kan remaja. Apa itu? Atau anak bantu remaja? Pemuda. Apa? Fa'at bahasa baba? Bukan. Itu sababanya bukan. Kalau sabab ya pakai shin. Kalau sababa itu sin ya. Contohnya apa ini? Ya, kisah Nabi Ibrahim. Kan disebutkan bahwa Nabi Ibrahim apa? Fata yuqalu lahu Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim adalah fata, seorang pemuda. Ashabul Kahfi dijuluki apa? Innahum fityatun. Nah, ada fata, ada fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Nah, ini contoh bicara tentang pemuda, ada fata, fityah. Kemudian nanti bicara lagi, silakan mau cari apa sih? Termasuk misalnya cari bahasan kakek-kakek dalam Al-Qur'an, ada enggak itu? Ya nanti cari lagi. Nanti antum kalau sudah terbiasa begitu, sambil baca, sambil murojaah, sesekali lihat terjemahnya, jadi ketemu, oh iya, ini ada kisah kakek dalam Al-Quran. Kakek di Quran itu disebutkan berapa kali. Jadi ketika sambil baca akan ketemu. Sampai ada penelitian tentang komunikasi orang tua dengan anak. Disebutkan di Quran 17 kali. 14 kali komunikasi ayah dengan anak. Kemudian ini 14. Tadi berapa? Jumlahnya 17. Berarti kurang berapa? 3. 14 kali itu komunikasinya ayah dengan anak, 2 kali ibu dengan anak, dan 1 kali kedua orang tua dengan anak. Misalnya wa idz qala Luqmanu libnihi. Kan bapak dengan anak kan, bukan ibu itu. Luqman bicara dengan ibnihi. Atau dibalik, dialognya Ibrahim bicara dengan siapa? Bisa dengan ayahnya, bicara dengan Ismailnya, kan begitu. Itu kan komunikasi. Dan nanti dikembangkan lagi terus komunikasi dalam Al-Quran menggunakan perkataan itu ternyata ada bentuk-bentuknya. Uslubnya ada qaulan. Apa aja qaulannya? Ada qaulan sadida, terus yang ini bentuknya sifat. Qaulan ma'rufa. Terus qaulan maisura. Qaulan? Coba ada nggak itu? Qaulan. Apa? Sadida, maisura, ma'rufa, lalu qaulan saqila, qaulan adiman. Terus, nah kalau anda kumpulkan ini nanti ternyata banyak. Nah, contoh-contoh itu akan mengasah kemampuan itu. Jadi sekali lagi, ini salah satu bentuk kenapa antum temukan kok sama-sama menghafal Quran, tetapi pada saat membahas sebuah bahasan atau menyimpulkan sebuah kesimpulan, kok yang satu tidak semendalam yang lain. Bisa karena sebabnya itu tadi, ada yang nggak terlatih.
Jadi ada yang sekedar menghafal, sudah hafal aja. Tapi ada yang sambil menghafal, coba lihat isinya. Terus ada yang coba menghubung-hubungkan. Karena memang ada hubungan, seperti yang tadi kita sebutkan. Di Quran sebutkan sampai 17 kali. Mana aja itu? Nah, kalau sudah sudah seperti itu, nanti akhirnya kemampuannya akan terus meningkat. Inilah kemampuan istihdar. Kemampuan menghadirkan. Hadara kan hadir. Istihdar itu artinya menghadirkan, jadi sudah ada di kepala, sudah hafal. Tapi menghadirkan untuk bisa muncul dalam pembicaraan, muncul dalam pembahasan. Nah, makanya kadang-kadang ada yang membahas sebuah bahasan, ayatnya sudah dihafal tapi tidak digunakan. Kenapa? Karena modelnya kayak antum tadi tuh. Apa gitu. Lama nggak keluar-keluar gitu. Padahal ayatnya sudah dihafal. Begitu disebutkan baru ingat, ya itu tadi. Ya. Dan tapi kalau semuanya caranya, ya itu tadi nunggu orang lain, yang nggak jadi-jadi kan. Bayangkan kalau seandainya orang yang diminta untuk berijtihad, diminta untuk membahas tuh orang seperti antum tadi, nggak keluar-keluar tadi. Artinya sudah dihafal tapi ayat itu nggak keluar pada saat diperlukan. Nah, itulah yang membedakan yang namanya ulama. Jadi ulama itu kita lihat, ulama yang betul-betul ulama bukan cuma sekedar hafal Quran, tetapi mampu menghadirkan ayat pada saat dibutuhkan. Kalau antum dengar ceramahnya Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, beliau muftinya Saudi. Beliau kalau ceramah, ayat Quran itu begitu mudahnya mengalir dari lisan. Pasti Qurannya keluar lagi Qurannya, hadis keluar, Qurannya keluar lagi. Kita jadi tahu, oh ternyata bahasan ayat ini berhubungan dengan tema ini. Dari mana? Ya dari penjelasan beliau. Ayatnya keluar lagi. Jadi akhirnya kita jadi tahu, oh ya. Nah ini kemampuan yang kita harapkan bisa kita terus pelajari. Antum dengar ceramah Syekh Utsaimin, bahas bahasan dikit-dikit keluar Quran lagi, hadis keluar Quran lagi. Dan kalau beliau ketat, ya, kalau lihat orang seusia antum yang di usia lulusan SMA, kalau sampai belum hafal Quran itu ditegur keras. Makanya kadang-kadang yang berani duduk di depan itu orang-orang yang memang hafal Quran. Karena kalau nggak hafal itu bisa ditegur. Anda pernah datang hadir di majelisnya, pas persis di samping Anda. Tanya, apa ayatnya yang berkaitan dengan dia? Nggak bisa menyebutkan. Ditanya, antum hafal Quran nggak? Oh belum. Terus berapa umur antum? Sampai sekarang belum hafal Quran. Jadi udah usianya usia mahasiswa belum hafal Quran itu aneh. Harusnya sudah hafal. Ternyata memang di sana sudah begitu tradisinya. Di kita kan termasuk orang luar biasa ya. Ada mahasiswa hafal Quran. Ya. Nah kalau di kita itu istimewa. Tapi kalau di sana nggak istimewa karena sudah umum. Jadi kalau di sana maka nggak perlu dibahas misalnya imam di masjid ini hafal Quran nggak? Itu nggak usah dibahas. Kalau di sana. Kalau di sini dibahas. Itu masuk akal imamnya hafal Quran. Itu dibahas. Di sana nggak perlu. Sama dengan misalnya kalau antum tanya, itu Syekh Shalih Fauzan hafal Quran nggak? Itu nggak usah tanya. Jangan Syekh Shalih Fauzan terlalu tinggi ilmunya kalau itu. Yang murid dari muridnya Syekh Shalih Fauzan aja hafal Quran. Artinya murid 2 level di bawah beliau aja hafal Quran, apalagi sekelas Syekh Shalih Fauzan, ada Syekh Al-Jibrin, Abdullah Jibrin, ada sekian banyak masyayikh ya. Kalau itu nggak usah tanya hafal Quran apa enggak. Bahkan hafalnya tadi dikit-dikit keluar Qurannya lagi, ayat Quran itu keluar dengan sangat mudah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kita kembali belajar Islam kepada sumber yang asli. Anda ingin antum belajar, ketika kembali ke Quran dibiasakan selain menghafal dan hafal dengan baik, hafal dengan itqan, tapi juga usahakan supaya lebih melekat hafalan itu, coba sering dihubungkan dengan bahasan-bahasan. Kan enak kalau kita bahas buah-buahan dalam Al-Quran, lalu kita menyebutkan buahnya apa saja, tapi juga sekaligus hafal ayatnya.
lalu bahas apa lagi dari Quran, nanti kumpulkan. Nah akhirnya apa? Akhirnya kita jadi dekat dengan Al-Quran. Nah pada saat nanti kita perlu membahas bahasan apapun dari Quran, kita jadi lebih terlatih. Belum menguasai secara baik belum, tapi jadi terlatih karena apa? Sering dikit-dikit hubungkan dengan Quran. Dan memang harusnya begitu. Nah yang terakhir, atau ini sudah cukup ya, sudah ada ya. Lanjutin sedikit. Jadi tadi belajar dari sumbernya, jadi Quran dan Sunnah. Tapi dalam prakteknya, memang kita tidak mungkin memahami Quran itu langsung, karena ada beberapa bahasan yang kita sangat membutuhkan penjelasan ulama dari pemahaman yang mereka miliki. Jadi nggak mungkin langsung ke Quran. Meskipun ada beberapa bahasan bisa, tetapi beberapa bahasan yang lain nggak bisa dan nggak mungkin. Sebab bahasannya rumit. Jadi Qurannya bisa jadi sama, hadisnya juga mungkin sama. Contohnya gini, barusan wudhu, pada saat azan berkumandang, terus masuk kamar mandi. Antum kan duduk di sini, bisa jawab azan dari awal sampai akhir. Kalau yang masuk kamar mandi, di kamar mandi kan nggak boleh jawab azan. Terus pas begitu keluar dari kamar mandi, terus wudhu, sudah hayya ala sholah. Gimana cara jawabnya? Cara jawab azannya gimana? Apa langsung lanjutannya? Atau dari awal? Karena masuk kamar mandi, dan tadi jelas masuk kamar mandinya setelah azan dimulai, dan sudah pasti nggak jawab azan tuh ya, di kamar mandi. Dan ada beberapa kalimat dalam azan yang diucapkan hanya cuma terdengar aja, tapi nggak bisa jawab. Padahal kan ada syariat menjawab azan, dan menjawab azan itu kan utuh ya. Ada yang menjawab azan itu ya dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah sampai selesai ya, dijawab semua. Nah terus kalau masuk kamar mandi begitu gimana jawabnya? Nah dia ingin tunjukkan bagaimana kita perlu pemahaman ulama, membantu kita untuk menjelaskan itu. Hadisnya ada. Tapi gimana caranya menghadapi kondisi itu? Karena kondisi seperti itu atau kondisi-kondisi yang sejenis seperti itu bisa jadi mungkin tidak ada di Quran maupun tidak ada di hadis, tapi dipahami dari apa yang ada di Quran dan di hadis. Dan antum bisa ngalami macam-macam. Bisa ngalaminya misalnya masuk kamar mandi, atau misalnya ngalami bangun, pas bangun sudah hayya alal falah, kan gitu. Atau misalnya naik mobil, naik motor, naik kendaraan dari masjid mana gitu, dengar azan. Pas sampai sini sudah Allahu Akbar yang terakhir, bukan Allahu Akbar yang di awal. Terus jawabnya gimana ya? Jawab azannya, kan jawab azannya jelas jawab azan itu dari awal sampai akhir. Atau misalnya ada kegiatan yang lain lah yang menyibukkan antum sehingga tidak bisa menjawab semua. Karena bisa jadi misalnya tiba-tiba ada telepon masuk, terus kita menerima dan kita nyampaikan, maaf saya sedang ada acara, kemudian ini sedang, tapi ada yang diteruskan diterima dan sebagian kalimat azan itu tidak dijawab. Sekali lagi kan menjawab azan kan dari awal sampai akhir. Nah, ada Syekh Sholeh Al-Utsaimin, beliau menjelaskan kalau kondisinya seperti itu, maka misalnya dari keluar dari kamar mandi, maka dijawab dengan dirapel. Begitu keluar dari kamar mandi, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, asyhadu anna rasulullah. Nanti sampai dengan bagian yang didengar sekarang. Jadi cara jawabnya begitu. Dari mana itu? Kita dapatkan dari ulama yang memahami Quran dan hadis, memahami Quran dan Sunnah. Nah itulah yang dinamakan belajar dari sumbernya. Selain dari Qurannya, selain dari hadisnya, tapi juga dari ulama yang memahami Quran dan Sunnah.
Karena ada beberapa bahasan kita kesulitan kalau kita menyimpulkan sendiri. Tapi begitu ada ulama yang menjelaskan, kita jadi terbantu. Oh, alhamdulillah. Jadi selesai dan gampang sekali. Beliau ketika mengkaji itu susah. Kita kan enak gitu. Dengar bahasan tadi kan udah langsung terima jadi aja. Jadi kalau lain kali mendengar azan ternyata belum lengkap, ya berarti bagian depannya disempurnakan sendiri. Disempurnakan sendiri. Termasuk tadi misalnya naik motor. Dari sana sayup terdengar, tapi nggak terlalu jelas. Pas sampai di sini sudah hayya 'alal falah. Gimana caranya? Ya, kita jawab. Tapi jawabnya tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus baru nanti pas begitu muadzin mengumandangkan hayya 'alal falah, ya kita jawab la haula wala quwata illa billah. Dan sisanya berarti tinggal ngikuti sama dengan yang lain. Nah, itu berkaitan dengan menjawab azan. Jadi Anda mengambil contoh itu untuk dua hal. Pertama, antum jadi tahu belajar Islam dari sumbernya itu bukan selalu maknanya langsung ke Quran dan Sunnah, tetapi dari ulama yang memahami Quran dan Sunnah. Itu artinya belajar Islam dari sumbernya. Karena apa? Ada beberapa bahasan dan banyak bahasan yang kita tidak paham kalau tidak dibantu oleh ulama. Mereka membahas itu dengan pembahasan yang detail dan mendalam. Dan yang kedua, jadi kita membiasakan membahas beberapa bahasan itu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kalau kita biasakan dekat dengan apapun yang ada dalam kehidupan sehari-hari, itu penguasaan ilmu kita kan bagus. Karena kita tahu jawabannya. Beberapa tahun yang lalu cari bahasan di ulasan beberapa ulama. Bahasannya berkaitan dengan bersih-bersih. Kan di antara bersih-bersih itu adalah bersihkan rambut yang ada di tubuh kita. Ada rambut kepala dibersihkan, kumis dibersihkan, tentu jenggot tidak. Tapi setelah itu apa? Ada rambut di ketiak, rambut di kemaluan. Nah, ada bahasan berikutnya. Kalau itu bahasan itu semuanya ada di penjelasan ulama dan di hadis juga ada. Yang membersihkan rambut di sekitar kemaluan ada hadisnya. Yang enggak ada itu membersihkan rambut yang ada. Itu bahasannya di mana tuh? Kan itu perlu dikaji, perlu dibahas. Bahasannya adalah berkaitan dengan bagaimana tuntunannya? Apakah wajib dibersihkan sama dengan membersihkan rambut ketiak? Apakah sama dengan rambut yang ada di sekitar kemaluan atau itu berbeda? Status hukumnya apakah wajib? Apakah disunnahkan atau mubah, makruh atau haram? Maksudnya itu dikajinya dari sisi itu. Ternyata begitu Anda mendapatkan penjelasan dari seorang syekh yang beliau bermadhab Hambali. Beliau mengatakan di madhab kami memang tidak ada kaidah yang secara khusus membahas bahasan ini. Maka yang muncul adalah ijtihad ulama-ulama madhab. Tapi di madhab yang lain ada. Di madhab yang lain ada, di madhab Syafi'i ada. Meskipun kesimpulan akhirnya ya membersihkan, tetapi kita jadi tahu, oh ini ternyata dibersihkan. Atau yang lain misalnya rambut. Kan ada yang sempat mungkin antum pernah mendengar, kalau enggak pertanyaan atau mendengar ada yang melontarkan gitu. Apakah memanjangkan rambut itu termasuk sunnah? Di gondrong, ya. Atau bahkan mungkin bukan cuma gondrong, sampai rambutnya apa namanya itu, kalau sampai ke sini gimbal itu kan modelnya ya. Gimbal itu panjang, ada gimbal dan tidak gimbal kan gitu. Nah, ketika kita cari penjelasan itu, baca di kitab Syama'il Muhammadiyahnya Imam Tirmidzi.
seorang ulama yang wafat tahun 279. Kita dapati ulasan ada hadis-hadis rambutnya Nabi SAW sampai setengah daun telinga, sampai daun telinga. Nah, terus ada beberapa hadis. Setelah baca itu kita bingung. Jadi sunnahnya itu yang mana? Karena hadisnya ada beberapa. Nabi SAW juga pernah gundul. Nah, yang dikatakan sebagai sunnah Nabi SAW berkaitan dengan rambut itu yang mana? Nah, kita cari. Ternyata apa? Alhamdulillah ada penjelasan salah seorang ulama. Banyak yang membahas tentang. Salah satunya adalah Syekh Abdul Razak Al-Abbad ketika mensyarah Syama'il. Beliau mengatakan sunnahnya rambut itu seperti pakaian. Karena hadis dari Nabi SAW itu kan semuanya ada. Ada yang gundul juga iya ada, yang sampai tengah telinga ada, sampai di bagian bawah telinga ada, dan ada yang ke bawahnya lagi juga ada. Maka tidak bisa kita mengambil cuma satu mengabaikan yang lain. Kan begitu, karena hadisnya ada. Kan kita nggak bisa mengatakan, kalau ada orang mengatakan sunnahnya Nabi SAW itu rambutnya gondrong sampai misalnya sampai bahu. Terus hadis yang gundul gimana? Mau dikemanakan? Hadis yang pendeknya nggak sampai segitu gimana? Karena hadisnya nggak satu kan? Nah, kalau kita disodorkan hadis begitu banyak, kita malah bingung kan? Kalau cuma satu malah gampang gitu. Kalau banyak malah bingung. Lalu kesimpulannya gimana? Ternyata beliau menyampaikan begini. Itu kesimpulannya bahwa itu sama dengan pakaian. Yang namanya pakaian itu sunnahnya adalah mengikuti yang umum dikenakan oleh masyarakat. Yang umum dikenakan oleh masyarakat. Jadi kalau masyarakat biasa punya pakaian itu model pakaian orang Indonesia kayak begini, lengan pendek, lengan panjang, tapi modelnya kan begini. Ya. Tapi kalau kita pindah ke tempat lain di Saudi, modelnya lain lagi. Sama-sama Saud, bajunya putih dan panjang sampai ke bawah. Tapi kalau kita pindah antara dari Saudi pindah ke Sudan, modelnya yang Sudan lain lagi. Kita geser ke timur, ke Uni Emirat, modelnya lain lagi. Karena pernah kebetulan karena pernah satu kamar dengan teman dari Sudan. Itu ada yang pakaiannya itu depan belakang sama. Jadi kalau pakai bebas. Jadi pakaian putih begitu. Jadi kalau masukkan itu di depan itu ada kantongnya, tapi di depan belakang sini ada kantong juga. Nah, waktu pas lihat ini nggak kebalik dah. Terus tapi lihat dari depan juga ada kantongnya juga. Ternyata memang begitu modelnya. Ada yang model begitu. Ya akhirnya pertama kali lihat kan memang ya merasa aneh aja. Tapi ternyata memang ya dua-duanya ada. Akhirnya depan ada, belakang ada. Jadi itu malah praktis. Kalau pakai kan bebas ya, nggak usah pakai lihat-lihat dulu nih. Kalau kita mau pakai kan dilihat dulu depan mana, belakang mana. Kalau itu enggak, pokoknya langsung masuk gitu. Nah, langsung masuk bener semua gitu. Karena nggak ada depan, nggak ada belakang. Terus itu sudah ke Uni Emirat beda lagi. Sama-sama pakai kancing, tapi biasanya mereka bukan kancing seperti yang di Saudi. Kemudian ada talinya ke bawah. Itu nih Uni Emirat. Kemudian nanti ke Kuwait beda lipatannya. Kemana lagi? Jadi terus yang mana yang dikatakan bahwa itu pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW? Ternyata penjelasannya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan beberapa ulama yang lain, pakaian itu mengikuti apa yang umum dikenakan oleh masyarakat. Makanya Nabi SAW ketika setelah menerima syariat, setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul, mendakwahkan Islam, apakah beliau ganti pakaian? Enggak. Pakaian yang beliau kenakan sama dengan yang dikenakan oleh masyarakat. Bahkan Syekh Walid Ad-Didaw ketika beliau datang ke Perancis ngisi kajian di sana, orang kaget karena beliau datang ke sana pakai jas. Di negaranya beliau pakai saud. Sudah ada yang tanya, Syekh, Rasulullah SAW itu kalau berpakaian pakaiannya yang seperti apa? Sunnahnya, kalau sunnah yang dijadikan acuan, pakaian Nabi SAW itu seperti siapa? Beliau jawabnya dengan agak
agak tegas, tapi seperti menampar orang tersebut dengan mengatakan begini, Rasulullah SAW itu pakaiannya sama dengan pakaian Abu Jahal. Jadi tidak beda. Artinya coba cari hadisnya. Apakah ketika Nabi SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul, lalu pakaian beliau ganti? Ini khusus pakaian orang Islam, beda dengan pakaiannya orang kafir, musyrikin? Enggak. Ya, yang umum dikenakan oleh masyarakat saat itu. Masalah tidak boleh membuka aurat, ya sama semua. Masalah tidak boleh pakaian yang tembus pandang, tidak boleh ketat, tidak boleh menyerupai pakaian lawan jenis, nah itu sama. Itu kaidah umumnya. Tapi modelnya diatur nggak? Nggak ada. Nah, supaya jelas gimana caranya? Tanya langsung. Begitu mau lulus dari Madinah, tanya langsung ke Syekh Utsaimin, Syekh, kalau kami ini dari Indonesia, kami biasa berpakaian seperti ini di Saudi. Ketika kami kuliah di Madinah, hanya memakai pakaian yang seperti yang dikenakan oleh orang di Saudi. Kalau kita di Saudi ya pakai pakaian seperti orang Saudi. Ya kan, masuk beda sendiri. Ya. Meskipun ya boleh aja, tapi kan nanti nggak enak kan gitu. Sengaja berbeda itu kan nggak enak gitu. Jadi tontonan, jadi bahan perhatian karena anehnya itu kan nggak enak. Lebih baik ya sama aja. Kita pakaian, dan kita punya pakaian, dan kalau ya yang namanya kuliah di Madinah kan pastilah punya pakaian seperti itu. Nah, apakah kami berpakaian seperti ini? Beliau enggak, beliau menyarankan kalau antum nanti pulang pakai pakaian yang umum dikenakan oleh masyarakat di negeri antum, yang umum dikenakan oleh masyarakat di tanah air, artinya di Indonesia. Kalau kita pulang ke Indonesia, artinya sama juga dengan yang pulang ke Afrika, pakaiannya ya terserah yang di sana seperti apa, yang umum di sana digunakan, silakan. Maka juga sama dengan rambut. Nah, ini hubungannya dengan rambut. Kalau yang umum rambut yang ada pada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh di lingkungan kita adalah gondrong, maka kita gondrong semua. Artinya kalau kita lihat ustadz-ustadz, para kiai itu gondrong-gondrong, dan itu ternyata memang misalnya ketua MUI gondrong, kemudian ketua pimpinan pusat Muhammadiyah gondrong, ketua dewan pimpinan pusat Wahdah Islamiyah gondrong, kemudian ketua DPP Hidayatullah gondrong. Nah, gondrong-gondrong ternyata memang para ustadz tuh gondrong-gondrong semua. Nah, kita juga ikuti orang-orang soleh yang gondrong-gondrong gitu. Tapi ternyata enggak, ya berarti enggak. Dan beliau ngasih penjelasan tambahan. Kata beliau, Syekh Abdul Razak ngasih penjelasan begini, kasih penjelasan tambahannya. Beliau bilang, dan antum bisa lihat Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahumullah, dan beberapa syekh yang lain, itu nggak ada yang gondrong. Padahal mereka ini orang yang sangat kuat mengamalkan sunnah, sangat serius, sangat kuat mengamalkan sunnah, belajar tentang sunnah, bagaimana lalu diamalkan. Mereka sangat kuat. Tapi kita nggak lihat Syekh bin Baz gondrong, Syekh Utsaimin. Ana beberapa kali duduk di majelisnya Syekh Utsaimin, sehingga bisa lihat rambutnya. Terus kemudian Syekh Shalih Fauzan, lalu ada Syekh Abdul Jibrin, Syekh Shalih Ali Syekh, atau yang lainnya. Nah, tapi paling tidak dua itu tadi, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin, ternyata beliau tidak secara khusus menyengaja gondrong dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu namanya cara memahami. Ya, cara memahaminya seperti itu. Nah, itulah yang namanya belajar dari sumbernya. Jadi kita belajar. Kenapa kita perlu? Karena itu, karena kadang-kadang kita bingung. Baca hadis juga banyak, malah tambah banyak tambah bingung kan? Terus gimana? Udah kesimpulannya lah yang memang ahli, mumpuni, bisa membahas itu, lalu disodorkan pada kita. Nah, makanya Anda sendiri nggak pernah mengamalkan sunnah rambut dalam bentuk gondrong karena cari Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, lalu sekian banyak Syekh. Hadir di majelis beliau memang tidak ada, sudah dapat penjelasan dari Syekh Abdul Razak Al-Abbad juga begitu, ya sudah. Anda memilih pendapat itu. Tapi nanti kan bisa, tadi Anda sebutkan contoh ya, seandainya nanti ternyata para
ustadz-ustadz, kiai-kiai di Majelis Ulama Indonesia gondrong-gondrong semua. Kemudian ustadz-ustadz di yang ya kalau sekarang gampangnya gini lah. Yang ustadz-ustadz yang viral yang di media sosial. Ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Yusuf Mansur, ada Ustadz Bakhtiar Nasir, ada Ustadz Zaitun, ada kok nggak ada satupun yang gondrong gitu. Jadi apa karena beliau-beliau ini nggak paham, Ustadz Adi Hidayat misalnya, ini nggak paham sunnah, nggak ngerti hadis, atau justru sebaliknya kita yang perlu melihat bagaimana memahami bahasan. Jadi itu cara kita memahami. Jadi dari sumbernya itu kita perlu bantuan orang yang membantu memahamkan. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ulasan ini bisa menjadi wawasan bagi kita semua. Mohon maaf jika dengan kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.